wave. We want to get to know you more. We want to worship you, Lord. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini hati kami benar-benar percaya dan kami boleh merasakan bahwa Roh-Mu yang kudus hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh kembali disegarkan oleh firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu berkuasa. Bukan hanya merubah hati kami, tapi juga merubah kehidupan kami ya Tuhan. Merubah keadaan kami. Merubah kondisi yang impossible. Bukan karena kami pintar, bukan karena kami berbakat, bukan karena kami hebat, bukan karena kami punya uang atau kami ganteng, bukan karena kami cantik, bukan karena kami cool, pergaulan kami luas, tapi karena anugerah Tuhan. Sehingga firman yang Engkau sudah berikan itu sungguh-sungguh Tuhan boleh digenapi dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan. Kami membuka hati, siap mendengarkan firman-Mu. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami, otak kami yang konon cuman segede kepalan tangan, mana bisa kami mengerti tentang Allah yang maha kuasa, maha dahsyat. Umur kami yang kebanyakan dari kami belum seperempat abad. Mana bisa kami mengerti Allah yang maha kekal. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam keterbatasan kami ini, kami tetap mau bersyukur dan percaya. Karena Roh-Mu akan membukakan semua, membuat kami mengerti. Terima kasih Bapa. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami minta semua ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. How are you servers? Silakan duduk. How to operate this? Oh, okay. Puji Tuhan, ya. Kita pagi ini akan bicarakan tentang penyembahan sebagai satu korban. Kenapa mesti ada korban sih? Mari kita lihat. Kita akan membaca firman yang akan kita maybe someone can just help me to click. Baiklah, mari kita baca bersama-sama. Saya mengundang yang pria dulu baca ayat 15 dan yang wanita baca ayat 16. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Wanita. Dari tadi ngomong korban. Ada yang udah pernah lihat belum kalau orang mempersembahkan korban di sembelih? Ada yang udah pernah lihat? Next.
Indonesia ada ya praktek-praktek korban gitu untuk dipersembahkan kepada we don't know who ya. Next please, ini di Gunung Bromo, ada juga di orang suku Dayak yang mempersembahkan binatang. Next. You know, siapa yang udah pernah benar-benar lihat? Saya pernah lihat ya, waktu saya masih kecil, tetangga saya ada yang slaughter sapi ya, kambing beberapa ekor. It really is nasty, nggak enak untuk dilihat ya, dan sangat tidak menyenangkan, sangat kotor dan jujurly menjijikan ya. Nah, tapi bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di kehidupan sehari-hari kita ngelihat korban-korban kayak begini. Orang Israel juga punya tradition ya untuk korban bakaran. Ini ada yang bisa bantu. Nah, kenapa harus ada korban? Thank you. Harus ada korban. Itu memang perintah Tuhan ya. Karena kita manusia berdosa harus ada tebusannya ya. Pertama kali disebutkan itu di dalam kitab Imamat pasal 4. Lalu di dalam kitab Ibrani yang sedang akan kita bahas ini juga disebut ya, ayat Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kenapa? Ya karena kita manusia berdosa. Apa sih sebenarnya dosa itu? Secara etimologinya, kalau dalam bahasa Ibrani itu kata, kalau di bahasa Yunaninya tuh hamartia, ya, artinya missing the mark. Ini kalau saudara lihat gambarnya, mestinya dia panahnya ke sebelah sono, malah ke sana. Bukan cuma miss, harusnya ke tengah-tengah terus agak ke pinggir gitu, enggak, benar-benar totally miss. Karena matanya ternyata tertutup. Dia nggak bisa lihat bagaimana dia mau nembak dengan benar, memanah dengan benar. Ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan missing the mark? Menurut Westminster Catechism, ya pengakuan Westminster, poin yang pertama yang penting itu adalah tentang kenapa manusia itu diciptakan. Apa tujuan utama, the chief end of human creation? Untuk apa manusia diciptakan? Nah, manusia diciptakan untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Harusnya ke sana. Tujuannya harusnya ke sana. Tapi manusia miss the mark. Mereka tidak berfungsi sebagaimana seharusnya mereka berfungsi menurut tujuan kenapa mereka diciptain. Mestinya ke sana, malah dia berbalik. Jadi kenapa ini dua ujung yang sangat bertentangan? Sebenarnya kalau menurut salah satu dosen kami, istilahnya gampangnya tuh, apapun yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, itu harusnya ujung-ujungnya adalah Tuhan. Ujung-ujungnya Allah. Tapi dalam keberdosaan manusia, yang harusnya kepada Tuhan, malah jadi kepada
saya, ujung-ujungnya saya. Saya lakukan ini supaya saya begini. Saya lakukan itu supaya saya dapat itu dan sebagainya. Jadi manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan harus ditebus. Nah, kitab Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi yang mereka memiliki akar tradisi yang sangat kuat tentang korban bakaran. Korban itu harus dipotong, dibakar, dan tempat ibadah itu harus di bait suci, gak bisa di tempat lain, ya. Sedangkan di dalam perjanjian baru, orang-orang Kristen, new converts waktu itu, ya, mereka adalah orang-orang Ibrani alias orang Yahudi, tapi Kristen. Seperti orang yang baru convert gimana sih, ya? Kalau orang-orang Cungkolaita yang sembayangan atau yang kayak gitu-gitu, begitu pertama kali masuk Kristen, dibaptis, mereka harus banyak belajar supaya pikirannya itu, ya, worldview-nya diganti gitu, ya. Yang pertama, ada tradisi yang begitu kuat yang berkaitan dengan korban bakaran, dengan hukum Taurat, dan dengan bait suci sebagai center, sebagai tempat untuk beribadah. Yang kedua, pengorbanan Kristus itu adalah sesuatu yang asing gitu. Konsep yang apaan sih ini, aneh. Korban kan binatang, kenapa jadi bisa orang gitu ya. Apalagi orangnya ternyata adalah anak Allah gitu. Waduh, mereka tidak bisa terima, orang-orang Yahudi ketika itu, ya. Dan korban itu harus setiap kali dosa korban. Dosa korban. Ada festival apa korban gitu ya. Ini korban Kristus itu satu kali untuk selamanya. Yang percaya katakan amin. Jadi kita percaya walaupun kita berdosa yang lalu hari ini dan masih ada kemungkinan kita jatuh di dalam dosa di masa yang akan datang. Semua itu karena korban Kristus kita diampuni. Ya. Nah, buat orang Yahudi waktu itu sulit sekali untuk bisa mengerti dan menerima, ya. Lalu apa maksudnya korban pujian, lalu hidup yang saleh itu sebagai pengganti korban? Nggak bisa ngerti mereka, ya. Dan yang ketiga adalah tantangan secara sosial dan budaya, karena korban bakaran itu udah kayak identitasnya dan kebiasaannya orang-orang Yahudi, ya, sehingga orang-orang Kristen di abad pertama itu mereka sangat bergumul karena ada tekanan secara sosial dan budaya. Nah, tapi mari kita lihat ayat ini bicara tentang apa. Ada dua hal, ya, korban syukur dalam bentuk ucapan bibir. Dalam bentuk ucapan bibir. Artinya verbal. Diperkatakan. Ya. Kenapa begitu? Sebab kita gak perlu setiap kali ibadah mesti motong binatang dulu. Bisa kebayang gak kalau setiap kali ibadah kita harus korbanin binatang dulu, ya. Terus udah bau amis, darah dipercik-percik sono kemari, terus baru kita bisa menghampiri Tuhan kita. Oh my God. Tapi oleh darah Kristus, ya, itu sebabnya dikatakan Tuhan itu adalah Imam Agung. Karena Kristus kita dapat menghampiri tahta karunia Allah. Amin.
Nah, jadi kita nggak perlu korbanin yang pakai potong-potong begitu, berdarah-darah gitu. Korbannya ditukar, diganti. Pakai apa? Korbannya pakai apa? Syukur dengan ucapan bibir secara verbal, diomongin. Amin. Nah, yang kedua adalah dengan berbuat baik. Berbuat baik itu bukan untuk mencari identitas. Oh iya, dia orangnya baik banget, aduh so generous gitu ya. Aduh dia orangnya lemah lembut, kata-katanya baik, terus suka nolong orang dan sebagainya. Bukan untuk kita sendiri, tetapi itu perbuatan sebagai satu korban, sacrifice. Karena kita mau menyembah Allah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus udah dikorbanin. Jadi kita nggak perlu potong-potong lagi, nggak perlu oles-oles darah lagi. Ada ucapan syukur? Ada ucapan syukur? Nah, ini adalah salah satu yang kalian harus belajar. Ucapkan secara verbal. Barusan saya tanya, ada ucapan syukur? You really have to learn. Ini perintah Allah. Ya. Karena memang saya harus akui bahwa generasi kalian adalah generasi yang sulit sekali untuk berkomunikasi, termasuk secara verbal. Untuk mengucapkan sesuatu yang dalam, yang dari hati, itu kayaknya nggak biasa. Soalnya everything is texted. Memuji Tuhan bisa nggak di texting? Bisa. Masukin ke IG bisa juga ya. Ke sosmed bisa juga. Tapi Tuhan menyuruh kita mengucapkan pakai otot nih. Bukan cuman dibatin doang terus di texting. Ya. Dan berbuat baik itu juga action. Jadi benar-benar harus dilakukan. Ya. Dan ucapan itu apa yang kita ulang-ulang, apa yang tiap hari kita omongin, itu artinya kita senang, kita suka, kita promosiin, yang kita bangga-banggain, ya. Apa yang kita ulang-ulang ngomong sama si A, ngomong si B, itu artinya kita rekomendasiin, ya. Itu artinya penting. Ada semacam acknowledgement. Contoh, makanan yang ini di sini, wah enak banget loh, cobain deh. Wah, maka berbondong-bondong orang akan ke sana, ya. Atau misalnya, oh saya paling suka pakai baju ini, belinya di mana? Wah, baju ini di sini keren-keren nih modelnya gini. Kalau setiap hari kita omongin begitu, ya itu sebenarnya kayak kerjaannya influencer. Influencer. Supaya orang pada kesono. Sekarang, apakah yang kita omongin tiap hari kita absenin nama-namanya anggota Enhypen. Anak saya tiap hari, ya karena emang usianya. Sedangnya musik kayak gitu, saya nggak ngerti ya. Tapi apakah itu yang menjadi buah bibir kita setiap hari? Apakah kita ngomongin tentang Itzy tiap hari? Ataukah muji-muji Ivy? Ataukah setiap hari kita diskusinya ketemu teman Valor lagi, atau misalnya Dota lagi gitu. Terus dengan ramai kita diskusi, wah ini gini.
Salah nggak? Nggak salah. Ya. Apa tiap hari kita diskusiin tentang Mobile Legend? Ya. Atau misalnya kita bangga-banggain, kita ulang-ulang, wah si LeBron James atau si Stephen Curry permainannya gini. Yang jadi obrolan kita tiap hari itu apa? Apakah yang suka bola, ya setiap hari diskusinya yang dibangga-banggain klubnya atau dari negara favorit dia? Apakah itu yang tiap hari diomongin jadi buah bibir? Is that? Atau nama Yesus? Kemarin hari Sabtu, saya hadir pernikahan anaknya teman saya. Teman saya ini teman sekolah minggu, teman remaja waktu saya di Jakarta. Waktu anaknya mau married, kira-kira setahun sebelum anaknya married, baru tahu bahwa teman saya ini kanker udah stadium yang parah. Ya. Jadi sampai berapa hari lalu dia berobat ke Singapura, waktu udah bolak-balik ya. Tapi karena sangat berharap dia bisa hadir di pernikahan anaknya, jadi kemarin pulang ke Indonesia, tapi dia katakan apapun yang terjadi, pernikahan kalian harus tetap dijalanin. Ya. Tapi sayang sekali dia kemarin waktu pemberkatan saya datang, dia nggak bisa datang, ada di ICU. Jadi waktu terima kasih sama orang tua gitu kan, berlutut gitu ya. Saya melihat papanya ini very strong ya. Waktu saya kasih selamat, saya bilang puji Tuhan. Tahu apa yang keluar dari mulutnya? Praise the Lord. God is good all the time. All the time. God is good. Dalam keadaan anaknya nikah, istrinya di ICU, dia gak bisa. Perasaannya tuh gimana ya? Anaknya pun, perasaannya saya sangat terharu. Bahkan tamu-tamu yang hadir yang kepengen nangis. Tapi mereka yang keluar bukan keluhan, bukan kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan. Itu yang disebut korban. Mari kita belajar. Kita korban pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong saya. Terima kasih Tuhan, walaupun ada masalah ini, tapi saya bisa terus melakukan yang terbaik karena Roh Kudus memberikan saya hikmat. Puji Tuhan, terima kasih. Saya punya uncle, seorang hamba Tuhan di kota kecil di Nganjuk. Waktu saya berkunjung, saya datang, saya baru ngeh bahwa dia masuk mobil, tutup jrek. Puji Tuhan, haleluya. Ngomong begitu, dalam hati saya, okay. But it's like a habit, Jadi saban kali dia mau misalnya minum. Puji Tuhan. Buat kalau orang yang non-Kristen, gak usah non-Kristen, orang yang gak rohani deh, ya, yang biasa aja, yang normal-normal aja lah. Rasanya ngomong puji Tuhan itu kayaknya ada malu gitu ya, nanggung di hati. Bener gak? Di depan teman-teman kamu berani gak di sekolahan, di kampus bilang,
Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berani nggak? Saya kasih tahu. Ketika kita berkorban pujian secara verbal, audible, bukan texting. Itu artinya kita lagi jadi heavenly, ya, jadi influencer kerajaan Allah. Amin. Tuh, amin aja. Amin. Kagak kedengeran. Mau jadi influencer kerajaan Allah? Bercerita tentang kehebatan Tuhan Yesus? Jangan K-pop melulu. Nggak salah, tapi jangan itu yang menjadi fokus hidupmu. Fokus hidupmu apa? Itu yang akan keluar secara verbal di kata-katamu. Fokus hidupmu apa, di mana, di kerjaan yang apa, itu yang akan kamu, ini hebat banget, ini yang dipuji-puji, yang dielulukan adalah yang kamu minati. Tapi apakah itu menjamin keselamatanmu secara kekal in the eternity? Siapa yang kalau berdoa, terima kasih Tuhan, dalam nama Enhypen kami berdoa, amin. Kagak ngejamin namanya Enhypen. Dalam nama James LeBron kami berdoa. Kagak ada gunanya. Nggak bisa. Jadi mari kita membiasakan diri. Mari kita belajar dari dalam hati yang mengucap syukur. Karena we don't have to do all those nasty things. Ngeblek-blek binatang. Terus darahnya mesti nggak kebayang ya. Itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita, korbannya itu nggak susah. Cuman mengucap syukur ya. Kalau rasanya aneh, minimal pada nyanyi dah ya. Kita bisa mengorbankan pujian dan ucapan syukur lewat lagu ya. Contoh misalnya lagu pengampunan. Sejauh timur dari barat, kita memproklamirkan bagaimana Tuhan menyucikan dosa kita. Dan ketika kita nyanyi itu, Roh Kudus menggenapi apa yang kita nyanyikan di dalam hidup kita. Nyanyi dengan iman, dalam anugerah Tuhan, dalam urapan Roh Kudus, itu digenapi dalam hidupmu dan dalam hidup orang yang dengar. Amin. Amin. Belajar untuk secara intensional, makanya itu secara teologis kita harus sadar dulu. Kenapa kita harus mengucapkan pujian? Kenapa kita harus mengorbankan kata-kata pujian dan syukur? Karena kita diselamatkan tanpa harus potong-potong korban. Korbannya korban pujian doang. Mau? Ya, nah tapi misalnya korban pujian untuk kedaulatan Allah. Kau tetap Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di depan kita, masalahnya bagaimana, tapi Allah itu berdaulat. Dan kita tetap harus mengucap syukur. Ya, misalnya tentang kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Lagu misalnya Goodness of God. Ya, lagu tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi saksi lewat lagu, ya. Kalau perlu kalian jadi influencer
supaya di tempat di mana kamu bergaul, orang jadi suka lagu-lagu rohani. Jadi merasa, jadi kalian tuh jadi garam, jadi terang. Hanya lewat pujian, lewat lagu. Tapi di pihak lain, apakah pujian, korban syukur itu cukup? Nggak cukup. Ya, jangan no action, talk only. Cuman verbal lo ngomong doang, bagus. Kalau kata-kata lo rohani, tapi kelakuan lo hancur. Sama juga, nggak bisa juga ya. Makanya kitab Ibrani menekankan bukan hanya korban ucapan syukur kata-kata ya, tetapi juga dengan diiringi dengan perbuatan. Harus ada teladan secara perilaku, tindakan, bukan cuman di bibir saja ya. Bagaimana kita menghormati orang tua, membantu orang yang sedang perlu, sungguh-sungguh perlu dibantu. Bagaimana kita mengatur keuangan, bukan menjadi hamba uang. Bagaimana kita menghormati pemimpin, bagaimana kita menjaga kekudusan. Itu semua ada di perikop yang kita baca. Nanti di rumah dibaca lagi satu perikop. Ya, semuanya ada. Tapi kenapa kita harus lakukan? Ya itu korban kita. Kita nggak usah bawa-bawa binatang. Mesti dipotong. Aduh, nggak kebayang. Coba, saya mau tanya. Siapa yang udah pernah lihat sendiri kambing atau sapi di black, dipotong. Dari hidup langsung dipotong. Angkat tangan, saya pengen tahu. Not even 40% of you. Menjijikan. Puji Tuhan, ya. Harusnya yang dipotong bukan binatang. Harusnya kita yang mati. Firman Allah bilang kalau nggak ada darah, nggak ada pengampunan, nggak ada penyucian. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Apa sebagai tanda syukur kita, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah jadi korban. Ya korban pujian dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Amin. Mari kita merenungkan perkataan apa yang sepanjang hari, sepanjang minggu menguasai mulut kita. Karena itu meluap dari hati, dari dalam. Apakah lebih banyak tentang games, tentang hobi kita, atau tentang karir kita, atau dalam keadaan apapun, walaupun sulit untuk mengucap syukur, kita tetap memuji Tuhan dan bersyukur. Dan dalam keadaan sulit, apakah kita masih mau tetap taat firman Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya oleh Allah untuk memproklamirkan kerajaan Allah. Sebagai anak-anak Allah, sepantasnya kita punya kasih yang sama dengan Bapa kita di sorga. Jadi influencer rohani. Mau? Yang mau katakan amin dari hatimu. Mari kita bangkit berdiri. Mereka yang hampir tidak pernah mengucapkan puji Tuhan
Terima kasih Tuhan Yesus, secara verbal dan audible, dengan kata-kata yang kedengeran. Saya ajak kita minta ampun di hadapan Tuhan, karena itu perintah Allah. Dan kita yang gak pernah berempati untuk tergerak menolong orang yang lagi kesusahan. Atau misalnya menghormati orang tua walaupun sulit. Saya gak tahu apa pergumulanmu di dalam melakukan firman Allah. Tapi dosa yang gak bisa diampunin adalah dosa yang tidak pernah diakui. Dan kita bersyukur kalau kita mengaku. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari kesalahan kita. Seperti lagu yang tadi saya contohin, sejauh timur dari barat. Dan itu sudah dikerjakan, Yesus yang jadi korban. Mari kita akui sekarang di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Dan kita mohon kekuatan supaya kita membangun satu disiplin baru secara verbal dan audible, atau menyanyi memuji Tuhan setiap hari. Karena itu akan mengubah keadaan batinmu, mindsetmu, dan eksekusi tindakanmu akan pasti berubah. Sebab firman Tuhan itu akan mengajarkan sesuatu yang ada kuasanya. Dan itu merubah dari dalam keluar sampai kepada relasimu, sampai kepada karirmu, studimu, sampai kepada bagaimana memecahkan masalah-masalah setiap hari. Mari saya undang kita semua untuk tunduk kepala, akui di hadapan Tuhan, dan mohon Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita menjadi influencer rohani lewat perkataan maupun lewat perbuatan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, dalam segala keterbatasan kami. Kami tahu keterbatasan kami tidak membatasi kuasa Roh Kudus. Engkau sanggup menolong kami. Dari hati yang malu, dari lidah yang keluh, kami mohon Roh Kudus memberikan kami keberanian, sehingga kami berani memperkatakan pujian syukur kami sebagai korban dan tindakan-tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, di dalam rencana mereka, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam relasi mereka di rumah, di tempat kemana mereka bergaul setiap hari. Juga untuk hari depan mereka, biarlah Tuhan yang menuntun, menolong, supaya mereka tidak missing the mark, tidak melenceng dari sasaran, tetapi mereka boleh hidup untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.